Jenengan belum lama ini mendengar informasi gara-gara es teh saja memet tak karu-karuan. Itu gara-gara es teh. Dan sangat remeh-temeh kan itu. Remeh-temeh yang luar, dan itu bukan kriminal, bukan korupsi, bukan macam-macam lah. Es teh itu apa sih? Nah itu dia. Dan sekali lagi mohon maaf dengan segala hormat, saya kalau matur terlalu vulgar di sini juga gak enak. Tentu paham ya, halos ya. Gus iki aja lali karo jati diri Gus. Apapun yang terjadi, kita memang ditakdirkan oleh Allah lahir dengan keberuntungan kita dilahirkan dari sosok orang yang alim. Ya Gus. Tapi kita jangan terlena dengan kemeguse, dari negosan kemeguse. Tetap pondok ngaji kudu tetap menjadi prioritas yang nomor satu. Kita tetap silaturahim, kita tetap berpesta, bercandaria, tapi tanggung jawab di rumah masing-masing. Peninggalan dari leluhur jangan sampai kita meninggalkan. Ngaji tetap, ngopeni pondok tetap, nasrul ilmi. Hal kesuksesan Asparagus sudah mulai on the track, sudah tidak lagi dibawa kemana-mana. Dan ini harapan kami, bahwa saya dari awal mengatakan bahwa begitu Asparagus ada ketua, saya keluar. Jadi Asparagus tidak boleh ada ketua, tidak boleh ada siapa-siapa, kecuali Panglima Pajero. Nah, itu sebenarnya dikasih dengan Panglima itu biar kreditnya nggak bayar tuh, oh itu Panglima yang jadi diakut nagihnya. Jadi intinya telah berhasil kita menempatkan diri sebagai organisasi atau semacam gerombolan yang tujuannya mengakrabkan kita semuanya. Kita dulu berikhtiar, oke, kalau misalnya kita mau berbicara politik jangan pakai Asparagus. Nah, maka kita bikin spoci, ada yang menggunakan nama Jaga Nusantara, ada menggunakan nama Jaganu, dan lain sebagainya. Berikan Fatihah dulu kepada almarhum dari sesepuh Asparagus. Siapa tahu saya dengan Mbak Lukman dulu saya terakhir, Gusian dulu saya terakhir, maaf. Aduh, saya nggak kuat. Yang mudah-mudahan tidak ada kan, panjang umur, Allahumma amin. Beliau bahkan suatu ketika beliau itu sama istrinya yang lama nggak tahu. Coba dulu. Nah ini ya bagaimana sama situ. Ini saya serahkan pada Gus Artin adalah. Hal kesuksesan Asparagus sudah mulai on the track, sudah tidak lagi dibawa kemana-mana. Dan ini harapan kami, bahwa saya dari awal mengatakan bahwa begitu Asparagus ada ketua, saya keluar. Jadi Asparagus tidak boleh ada ketua, tidak boleh ada siapa-siapa, kecuali Panglima Pajero. Nah, itu sebenarnya dikasih dengan Panglima itu biar kreditnya nggak bayar tuh, oh itu Panglima yang jadi diakut nagihnya. Jadi intinya telah berhasil kita menempatkan diri sebagai organisasi atau semacam gerombolan yang tujuannya mengakrabkan kita semuanya. Kita dulu berikhtiar, oke, kalau misalnya kita mau berbicara politik jangan pakai Asparagus. Nah, maka kita bikin spoci, ada yang menggunakan nama Jaga Nusantara, ada menggunakan nama Jaganu, dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Biasa, musuhan itu biasa. Tapi ini rezeki tetap itu. Ya berarti meskipun nggak lotos, mending untuk pembagiannya lah kira-kira. Ya biasa, kau usah diri, rezeki itu wong dewe. Yang penting dia diusiarno iso rukun, sehingga jalan dakwah kita ke depan bisa saling mengisi, menyempurnakan apa yang disampaikan oleh Mbak Lukman tadi. Jika mengingatkan kita situasi hari ini bahwa pesantren itu tidak sedang baik-baik saja, banyak yang akan menyerang untuk merubah peradaban di Republik ini. Sedangkan fondasi pesantren yang kokoh akan dipecah-pecah sebetulnya.
Gus Munir, monggo Gus Munir sampaikan sedikit dulu, karena dulu waktu masih grup BBM itu saya ditarik di grup Asparagus, saya tidak mau karena di grup BBM itu bukannya Gus-Gus, ada SPG juga gitu loh. Itu apa grup apa Gus Deso, saya pikir seperti itu waktu itu, korbannya salah satu ini. Nah, Gus Lukman ya Lukman masukkan Asparagus juga nggak mau ketek-ketek ini gitu. Tapi setelah melihat kekuatan Asparagus sudah terus luar biasa, akhirnya bisa merasa nyaman. Kemudian beliau bikin lagi grup Gus Ning. Jadi yang masuk grup Ning beliau itu Ning yang kriterianya itu bobotnya di atas 70 atau usianya di atas 50 lah paling muda. Nah, karena beliau memang mampunya di situ gitu ya. Oke, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya saja para Gus, tidak ada kiai di sini, semua Gus. Nah, di luar sini Mbah Lukman tak panggil Al Mukarram As-Syahid ya Lukman Maulud ya Lukman Faris, di sini tidak ada. Yoga Mbah, yoga anu tetap Gus. Besar butuh harap beda timbah dengan para Gus yang kami hormati. Ini luar biasa, cuman saya tadi ada rentang-rentang sedikit dan juga ada rumor-rumor yang perlu digarisbawahi. Nyun Sewu, barangkali ada dari kita dengan sengaja atau tidak sengaja kita membawa dari komunitas di luar Gus. Mohon dengan hormat untuk tidak ikut-ikut mengekspos. Soalnya memang Gus-Gus ini kalau sudah kumpul ya harus kayak gini ini. Beraninya ini kalau sudah kumpul-kumpul. Artinya tadi disampaikan sama Gus Han, sekarang ini situasinya ini situasi banyak yang ingin mempolitisir pesantren, mempolitisir Gus, gitu Gus. Nah, makanya kalau misalkan orang yang tidak mengenal komunitas Gus barangkali ada, mohon dengan hormat untuk tidak memperuntir atau tidak mempolitisir. Jadi harus adanya Gus ini kalau kumpul itu ya seperti ini. Tadi disampaikan sama Gus Heri, dulu kumpulnya Gus jenengan kalau tahu, Gus ini diajak kumpul ini dulu ada grup BlackBerry. Sampai angel Gus dijak kumpul itu kita ini mengumpulkan perempuan-perempuan sing Masya Allah kena dijak guyon. Jujur mawon. Lah admin Pura sekarang jadi wakil ketua Dewan Jombang. Ini dulu adminnya para puro. Begini Gus, HP personal HP ini identitas semuanya lengkap, fotonya identitas lengkap. Insya Allah sekarang sudah belum sadar, masih banyak koleksinya, monggo yang pesen. Itu dulu memang awalnya kita untuk memancing itu dengan seperti itu ya, guyonan-guyonan, ada fasilitas
apa kuwi intermezzo yang seperti ini ganyang memang dan sulit untuk apa itu, untuk mempersatukan, untuk membawa Gus kita untuk diajak ketemu itu sulit sekali. Soalnya memang dari Gus-Gus ini rata-rata mereka ini adalah raja-raja kecil di rumahnya masing-masing. Jadi seakan-akan kalau diajak kumpul-kumpul, diajak kenalan itu jaim-jaim. Terutama Mbah Lukman ini, Gus Lukman bukan Mbah. Jaimnya Masya Allah. Tapi istiqomah. Mbah Lukman ini generasi penerusnya Gus Sentot tapi istiqomah. Sama dengan dulu waktu BlackBerry namanya grup ngopi bareng. Grup ngopi bareng. Kalau Mbah Lukman juga sama mengumpulkan para wanita-wanita, tapi istiqomah sampai sekarang. Rodo-rodo kabeh. Masih eksis, Gus. Padahal biasa kok gawe grup lah, aku dikono ngusungi aku, tapi aku malah ditok nih. Sing gawe grup lo aku, sing ngusungi wong-wong ya aku. Ditok nih karo baik. Lho saya mari kita kalau buat ini sotil. Itu kan grup istiqomah, Gus. Itu sekilas terkait dengan setback di masa lalu. Tapi yang luar biasa untuk saat ini sudah mengakar kemana-mana. Barokah silaturahime Gus Wahab, Gus Heri sing mlakune saiki bantere ngalah-ngalahne bantere apa mobil Gus Wahab ya apa? Pajero. Apa Gus? Pajero. Pajero, Panglima Kredit. Lha Panglima Kredit itu ada Panglima Gusan ngomongin gak wani nagih soalnya kayak Panglima. Tapi insya Allah sekarang sudah lunas, alhamdulillah. Nah, itu dengan adanya kumpul-kumpul yang seperti ini, kita sing penting pokoknya kumpul silaturahim. Alhamdulillah sekarang ini sudah sampai pada mancanegara. Namun yang terpenting tadi disampaikan oleh Gusan, harapan saya sebenarnya Gusan ini kemarin menjadi wasilah kita semua untuk khususnya di Jawa Timur. Tapi takdir Allah menentukan mungkin bulan depan atau tahun depan lebih memfasilitasi lagi. Diamini toh Gus? Jadi itu saja kiranya, saya cuman menyampaikan sekilas apa ya, ngopi bareng. Untuk saat ini saya mohon dengan hormat untuk Gus-Gus semuanya, pesennya wong tua, saya muda, cik tua Mbah Lukman itu kan gitu sekarang Gus. Gak toh? Masa toh? Ya wes podo lah, jaga podo ya. Sama 6 pira Gus? 69, oh ya kaca setahun. Podo tua Ada urgent pengumuman L1072, mohon untuk mobilnya dipindah. L1072 YT, mohon mobilnya dipindah. Ini saya pesen satu. Gus iki aja lali karo jati diri nih Gus. Apapun yang terjadi, kita memang ditakdirkan oleh Allah lahir dengan keberuntungan kita dilahirkan dari sosok orang yang alim. Gitu Gus. Tapi kita jangan terlena dengan kemeguse. Dari negusan kemeguse. Tetap pondok ngaji kudu tetap menjadi prioritas yang nomor 1. Kita tetap silaturahim, kita tetap berpesta, bercandaria, tapi tanggung jawab di rumah masing-masing. Peninggalan-peninggalan dari leluhur-leluhur jangan sampai kita meninggalkan. Ngaji tetap, ngopeni pondok tetap, nasrul ilmi tetap, tafaqquh fiddin tetap, ojo dilalekni. Soalnya rata-rata
rata-rata nih, ini saya kalau melihat ini sebenarnya masih punya potensi apa Gus? Masih penerus, bukan pewaris. Dari muasis biasanya kalau penerus itu biasanya masih bisa diandalkan. Kalau sudah pewaris biasanya gawe eker-ekeran, biasanya wis ngegul nih Gusi, ngegul nih aku anak kiai, putune kiai, ngaji wis aras-arasen, ngopeni pondok wis aras-arasen, ngendikane Gusan diobo-obo. Nanti pesanku kumpul, tetap kumpul, bercandaria tetap kita berjalan, tapi ojo lali nek awake dhewe iki anake wong ngalim. Bae awake dhewe wong ngalim kudu eling karo awake dhewe. Iki nasihate wong tuwa minangka wakile sangka Mbah Lukman. Pun cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Munir. Gus Munir ini termasuk sesepuh kepala Gus yang sekarang sudah berusia 60 Gus dengan ya. 55, 67 kok 55. Tapi yang perlu digarisbawahi Gus ya, sekarang ini ada TikTok, akun-akun atau apa yang dikelola Minhum menyerang pondok pesantren itu adalah yang sudah berjalan. Dan di sisi lain banyak sekali Minhum sekarang menggunakan masuk di RW, bukan di desa. RW itu mendirikan rumah tafid. Nah, di rumah tafid ini mereka ngomong pada orang-orang di sekitar, sama tidak perlu mondok itu pertama pempro, kedua pembulian, ketiga adanya LGBT dan lainnya. Itu didengungkan dulu. Apalagi berita di media ketika ada meninggalnya santri itu pasti diekspos terus. Tiap tahun pasti ada. Apalagi yang namanya isu-isu LGBT. Apa LGBT itu? Bukan. Saya ditanya seorang umum yang tanya, Gus, apa benar di pondok ada LGBT? LGBT itu apa Mbak? Singkatannya apa itu? Ya, saya nggak ada LGBT. Dan kalau yang sempet naik di pondok ono, menjelaskan kan susah. Nah ini warok ini. Nah, yang disampaikan oleh Gus Munir melengkapi seperti itu. Sekarang terakhir dari Gus Lukman, ya Lukman Hakim Harus Dimyati dari Pesantren Termas, dulu pernah menjadi Wakatib PBNU ketika zamannya Yai Said Agil Sirot. Tapi ketika sekarang tidak jadi, bukan berarti hikmahnya untuk pondok hilang, tetap semangat. Makanya ketika gerakan Ayo Pondok ini berdiri, tidak berafiliasi dengan manapun, itu akan lebih bebas bergerak untuk kemaslahatan pondok pesantren Lima. Monggo Gus Lukman, waktu dan tempat dan persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad, amma ba'du. Para Gus, Asparagus yang kita muliakan, singkat mawon. Pertama, Asparagus ini merupakan orang-orang hebat yang menyukseskan gerakan Ayo Pondok Pesantrenku Keren. Terus terang saya atas nama pribadi sangat matur nuwun dan terima kasih atas kiprah panjenengan semua dalam rangka menyukseskan pesantren. Nah, 2015 kita masih ingat bagaimana gerakan ini sungguh sangat masif dan berhasil. Kita punya hashtag gerakan Ayo Pondok Pesantrenku Keren, Pesantrenku Bersih, Pesantrenku Sehat. Tentu ini sukses dan kita tahu pesantren-pesantren dari sisi kuantitas santri terus bertambah dan akhirnya ada pesantren yang overload maksudnya pesantren kita ini
menjadi pesantren yang menjadi rujukan masyarakat secara umum. Nah, kemudian dalam perjalanannya COVID. Nah, di COVID sendiri kita berkontribusi kepada pesantren. Saya tak cerita sedikit ini bagaimana Mbak Alisa Wahid waktu itu, Putri Gus Dur, ingin dalam hal COVID ini, COVID-19, Ayo Mondok berkiprah. Alhamdulillah, dengan semampu gerakan Ayo Mondok ini, COVID kerjasama dengan kepolisian dan yang lain-lain, TNI AL dan TNI Angkatan Darat dan lain-lain, semuanya terlibat untuk bukan memberantas, tapi bagaimana kiai-kiai pesantren-pesantren itu kita yakinkan bahwa COVID ini adalah sebuah wabah internasional yang lambat laun para kiai-kiai yang awalnya masih sulit atas COVID-19 ini semakin hari semakin sadar, dan alhamdulillah COVID bisa diatasi dengan baik. Itu sedikit kiprah di COVID. Nah, setelah itu gerakan Ayo Mondok ini vakum. Terus terang, ketika muktamar PBNU, muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung, prinsip Ayo Mondok ini sudah tidak lagi punya payung hukum, punya semacam apa Gusan, ya semacam gondelan lah, karena selama ini gerakan Ayo Mondok ada di bawah pengurus besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini RMI PBNU. Nah, pasca muktamar Lampung itulah ketua RMI-nya saya sebut namanya Gus Rozin, yang sekarang menjadi ketua PWNU Jawa Tengah. Otomatis gerakan Ayo Mondok ini vakum. Singkat cerita, tadi sore dengan persiapan kurang lebih dari 1 minggu, saya terus terang ditelepon sama Kiai Kavalir Boyo. Saya sebut aja Kiai Kavalir Boyo. Saya disupport, bahkan sebelum disupport saya agak dimarahi sama beliau. Gerakan Ayo Mondok harus bertanggung jawab terkait dengan isu-isu kekinian yang tadi disampaikan oleh Gus sama Gus Heri. Konten-konten untuk tidak memondokkan pesantren itu sekarang sudah marak, sangat marak. Karena alasannya apa? Di pesantren ada pembulian, di pesantren ada kekerasan, di pesantren ada yang disampaikan Gus Heri tadi itu LGBT, ada banyak yang nilai menurut mereka negatif. Nah, konten-konten yang sudah marak ini, saya telepon Gusan bilang malah ekstrim. Mbah, kalau panggil saya Mbah, mohon maaf, Mbah, kalau ini kita nggak berak, pesantren habis. Nah, saya merinding melihat itu. Terus terang saja, karena konten ini masif, sampai hari ini masif. Saya yakin panjenengan para Gus sudah melihat konten-konten itu. Bahkan komentar-komentarnya pun ngeri, sangat ngeri. Disadari atau tidak disadari, sekarang dengan segala hormat para Gus, teknologi sudah luar biasa. AI, orang menyebut AI atau AI itu, saya nggak tahu singkatannya apa itu sudah luar biasa. Nah, oleh karena itu, setelah Gus Kafa telepon saya agak dimarahi, dan bahkan ya dimarahi, harus bertanggung jawab. Saya akhirnya secara pribadi mencoba menghubungi beberapa kawan termasuk Gusan untuk kita rapat terbatas. Alhamdulillah tadi sore jam 3 sampai jam 6 kurang sedikit kami rapat di resto rumah makan dengan perwakilan dari Gus, karena kami ingin membentuk semacam tim kecil dulu. Jadi biar tidak berisik, kami membuat tim kecil 9 orangan lah, terdiri dari Bunyai dan Ning dan para Gus. Hadir tadi itu saya sebut saja Ning Eva Munif Poso, alhamdulillah hadir. Nah,
inilah yang tadi sempat kita rapatkan, dan saya memberikan semacam narasi sedikit, ahlan wa sahlan Gus Aam, bahwa apa yang disampaikan Gusan, kita ini sekarang banyak problem Gus, di pesantren kita semua banyak problem. Terus terang saja, diakui maupun nggak diakui, salah satu problem ini fiha muskilat, antara lain nyuwun sewu sekali lagi, dan ini tidak boleh, ini off the record aja dulu karena ini internal kita pesantren. Malah Gus Munir tadi lebih ekstrim menyampaikan ngaji dan sebagainya. Oke, nanti saya lanjut. Tentu kita ini harus muhasabah diri, Nah, oke, kita guyon di sini untuk silaturahim, saling berbagi, sharing. Kalau dalam kitab Ta'limil Muta'allim ada ifadah wa istifadah. Kalau bahasanya Gusan, take and give itu. Di forum inilah kita ini di samping silaturahim dan sebagainya, kita tentu ifadah wa istifadah. Nah, kembali ke persoalan problematika pesantren kita, takziran. Salah satu contoh saja, mungkin di zaman saya masih mondok, Gus Munir mondok, takziran itu tidak ada masalah. Di samping tidak ada media. Sekarang dengan segala hormat, ketika anak santri kita ini terluka secara fisik, orang tua, apalagi dari disampaikan Gustan tadi ini, new sel baru. Kalau orang tuanya itu alumni, masih ridho bima yatawalladu minhu, itu kaidah fikih. Masih ikhlas nggih, mboten napa-napa Pak Yai malam-malam duduki takziran jenengan itu barokah. Itu bagi wali santri yang punya basis alumni. Tapi kalau wali santrinya itu sel baru, tidak pernah pondok dan sebagainya, apalagi sekarang ini di dalam pengasuh pesantren, pengurus pesantren, wali kelas di madrasah masing-masing itu sudah ada grup WA wali murid, bahkan mungkin ikatan alumni masing-masing pesantren panjenengan juga sudah ada grup. Informasi tentang takziran pun itu akan cepat tersampaikan di grup itu. Kalau wali santrinya bukan alumni, tentu akan protes. Dan itu pun ada pada diri saya 2 hari yang lalu. Ada wali santri kami langsung nemui saya sendiri, langsung protes terhadap takziran yang berupa fisik. Nah, ayo mondok, para asparagus sebagai pelaku ayo mondok, ini nanti akan duduk bersama dalam kepengurusan ini untuk mencari formula bagaimana takziran yang di pesantren itu tidak sampai terblow up oleh negatifnya media. Persoalannya beda, jujur sajalah, apalagi sampai, mohon maaf, bekas lukanya itu permanen umpamanya. Bahkan dalam konteks fikih saja nggak boleh, di dalam babul jinayat juga nggak boleh. Ini takzir. Coba kita kembali sajalah ke kitab kuning kita, masalah takzir. Yang paling ngeri lagi, Gus Sentot ini yang membuat regulasi ini, bagaimana kalau terjadi, mohon maaf, kematian, sing kena yang jenengan, sing urusan karo hukum yang jenengan, dan seterusnya. Dan ini belum lama ini di dalam media ada kejadian, kalau nggak keliru, di Banyuwangi, yang begini-begini ini. Masyarakat publik secara umum menilai pesantren itu negatif, padahal cuma satu pesantren. Joso kena, Pare kena, dan Tambak Beras kena, Termas kena, dan seterusnya. Nah, ini PR kita itu. Ini nggak boleh terjadi lagi. Menurut kami akan mencarikan formula yang terbaik. Terus terang, gerakan Ayo Pondok ini tidak akan pernah intervensi dengan pesantren panjenengan, tidak akan pernah.
Karena kami merasa masing-masing pesantren itu punya muatan lokal, punya kekhasan. Tapi kami akan berbagi yang terbaik untuk pesantren. Yai, mohon maaf, kami tidak menggurui, kami tidak intervensi kurikulum panjenengan, takziran panjenengan, tapi kami akan memberikan sebuah kisi-kisi. Hari ini generasi milenial, generasi Gen Z dan lain-lain, apalah istilahnya itu, tentu kita akan memberikan pencerahan, take and give, ifadah dan istifadah untuk kebaikan pesantren panjenengan dan pesantren secara umum, wabil khusus pesantren An-Nahdiyah. Ini penting. Karena apa? Kalau ini terus tidak dilakukan formulasi-formulasi yang terbaik, tidak mustahil apa yang dikatakan Gus Han, habis bah ditambah. Ini akan terjadi. Coba saja. Jenengan belum lama ini mendengar informasi gara-gara es teh saja memet tak karuan. Itu gara-gara es teh. Kan sangat remeh-temeh kan itu. Remeh-temeh yang luar, dan itu bukan kriminal, bukan korupsi, bukan macam-macam lah. Es teh itu apa sih? Nah itu dia. Dan sekali lagi mohon maaf dengan segala hormat, saya kalau matur terlalu vulgar di sini juga gak enak. Tentu paham ya, halas ya. Kita sendiri terus terang hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu. Mohon maaf, saya dalil sedikit. Ini banyak pesantren yang di dalamnya ada pencabulan. Ini di media kan sudah nggak bisa terbendung lagi, tidak bisa terbendung lagi. Nah ini yang inilah tapi itu digoreng yang luar biasa. Yang begini ini, kalau ayo pondok memberikan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, kan tidak salah kan? Ini nanti mengarah ke sana juga. Ada lagi, satu lagi, banyak sebenarnya, hanya 3 lah. Sekarang ini wali santri itu juga banyak yang mengeluh terkait dengan problem ada di pesantren. Ini salah satu contoh saja. 1 bulan rata-rata itu sekarang ini membelikan baju anaknya di pesantren itu melebihi daripada biaya yang seharusnya dibayar oleh wali santri. Clear ini. Karena apa? Seminggu bajunya sudah hilang 2 minggu bajunya hilang 7, dan seterusnya. Ini yang juga harus menjadi pemikiran kami untuk bagaimana formulanya supaya kasus sarik pencurian di internal santri ini juga terminimalisir. Kami akan mencari formulaan, termasuk salah satunya SCTV atau dan lain-lain lah. Nanti akan kami buat formulanya. Terus terang sekali lagi, kami tidak menggurui, kami tidak intervensi, kami memberikan yang terbaik untuk pesantren. Tujuannya, dan panjenenganlah pelakunya, gitu loh maksud saya. Siapa itu asparagus? Bahkan nanti kita akan membuat Februari, kita masih mungkin beberapa titik di Jawa Timur, tapi runningnya nanti setelah Ramadan insya Allah ya, setelah hari raya kita akan kumpul bareng, bukan mengumpulkan ya. Ayo Mondok tidak punya hak mengumpulkan kiai itu. Ayo Mondok akan kumpul bersama kiai-kiai, bahkan kiai-kiai didampingi oleh lurah pondok. Kalau mungkin masih ada istilah yang memakai lurah pondok, atau bahasa lain pengurus, baik putra maupun putri. Kita akan duduk bersama, kita akan menyampaikan, yai, Pak Lurah Pondok, pengurus, format keamanannya begini. Dan alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pondok Pesantren Al-Falah Poso yang kemarin sudah mengumpulkan Kamtibmas seluruh pesantren Jawa Timur. Jadi keamanan dari masing-masing pesantren, tapi belum seluruhnya. Saya koordinasi sama Gus Kausar, alhamdulillah sudah dikumpulkan.
dan diberikan pencerahan. Jadi keamanan pondok pesantren Jawa Timur sekarang connecting. Ini merupakan gerakan yang luar biasa menurut saya. Nah, ayo nanti akan membuat connecting antar pesantren. Nah, dan lain-lain. Oleh karena itu, para Gus, mohon doa restu. Walaupun kalau periode yang lalu kita ada payung PBNU, sekarang insya Allah kita mandiri dan biaya mandiri dan lain-lain. Alhamdulillah kita punya Gusan, calon wakil bupati, gubernur dan keok ini. Tapi nggak apa-apa, untuk beliau biar belajar lebih banyak untuk menuju pemimpin masa depan yang akan datang. Karena jujur saja secara pribadi, saya di off the record saya sudah sounding sama Pak Dekarwo bagaimana sosok Gus Han ini nanti menjadi pemimpin Jawa Timur. Ini urusan kita lah nanti, insya Allah. Ya. Nah, terakhir, jadi problem pesantren hari ini, insya Allah ada di kita semua. Pasti itu, saya berani memastikan, karena anak-anak generasi sekarang itu beda dengan generasi zaman Gus Munir ini. Sungguh sangat berbeda dengan istilah Gen Z, milenial lah atau apalah, dan kehidupannya juga sangat berbeda. Saya tertarik dengan, pernah saya membaca sebuah makalah di Tambak Beras ini, alimu auladakum fa innahum makhluqun li ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu. Di kamar sini, Tambak Beras ini saya menemukan, alimu auladakum, ajarilah auladakum, anak-anakmu, fa innahum makhluqun, mongko sak temene aulad itu tercipta li zamanin ghairi zamanikum, pada zaman yang bukan zamanmu. Gitu, bukan zaman kita ini. Dia zamannya sekarang. Dan satu lagi, sebagai pamungkas, ingat, al-muhafadzatu 'alal qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini pedoman kita harga mati ini. Seperti orang Ansor atau Banser, Pancasila harga mati itu. Nah, kita masih terjebak, mohon maaf saya agak ekstrim, mohon maaf kalau ada ketersinggungan. Muhafadzah kita ini luar biasa. Bahkan harus kitab kuning, ngaji itu harus dijaga. Tapi ingat, al-ahdhu bil jadidil aslah, mengambil yang al-jadid tapi yang aslah. Al-ahdhu bil jadidil aslah itu jangan dimaknai golek bonom sing lawas di rumah. Orang curhat. Jadi itu al-ahdhu bil jadidil aslah itu sudah saatnya. Kita kuning yes, tapi bagaimana al-jadid ini? Dan ini sudah dimulai nih Gus. Saya kemarin ngobrol sama Gus Kausar lagi Gus, iPad jenengan itu sudah makna gandul. Oh, udah saya ngaji pakai iPad. Oh, tahu ini udah di iPad. Sekarang sudah nggak pakai kitab kuning, sudah nggak pakai kitab secara fisik. Nah, ini muskilah bagi saya. Kalau itu memang aswad, itu saja saya. Nah, pondok salafiyah yang masih salafiyah, kalau Tambak Beras, Josok, Buyuran kan sudah baina ini, semi ya kan misalnya semi. Tapi yang salafiyah murni, sing dino ngaji itu luar biasa menurut saya. Tapi tetap al-akhdu bil jadidil aslah. Mudah-mudahan apa yang sedikit saya sampaikan itu bisa membawakan semangat kita untuk berkhidmah kepada pondok pesantren. Allahul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang disampaikan oleh Gus Lukman, statement yang sangat serius, tapi ini yang kita buat ulang ya. Jadi kita itu
diwajibkan merawat anak kita yang lahir bukan di zaman yang lain dengan zaman kita, memang seperti itu. Nah, kita berhadapan dengan wali santri yang berbeda-beda. Arek dijewer titik gosok lapor polisi. Ini loh yang bingung. Terus Gus mikir ada salah, terus munyeng kena masalah seperti ini. Nah, inilah yang perlu diedukasi. Baik, saya lempar kepada audien para Gus-Gus. Ya ini salah satu Syariful Baik, Gus Aam, Gus Aam noto bono. Noto rondo.